Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5C, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 9, subtema 3, masih tentang seputar iklan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Miss Nadia mau tanyakan dulu, apa itu arti dari iklan? Ya, iklan adalah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang untuk tertarik pada suatu barang dan jasa. Pasti sering ya lihat iklan di TV, di internet, atau bahkan di aplikasi game sekalipun pasti ada iklannya. Oke, sebenarnya tujuan iklan itu untuk apa sih? Tujuan iklan itu yang pertama adalah memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu barang atau produk atau jasa gitu. Lalu untuk mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Lalu yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Dan yang keempat, memberi informasi tentang produk atau jasa. Jadi biasanya suatu iklan itu membuat kita tertarik akan produk yang diiklankan gitu. Seperti kayak yang sekarang banyak beredar, video sirup. Nah, kenapa video sirup itu selalu menjadi patokan bahwa akan memasuki bulan Ramadan? Karena produk sirup itu dimunculkan atau dipublikasikan 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu untuk menarik konsumen untuk membeli sirup itu tersendiri. Jadi sesuai ya sama tujuan iklannya gitu. Terus lalu kalau misalkan untuk himbauan dari pemerintah tentang PSBB itu juga kan diiklankan. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang apa yang menjadi polemik di masyarakat gitu. Terus kalau misalkan ciri-ciri iklan yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama, informatif. Informatif itu artinya di dalam iklan itu terdapat informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Lalu komunikatif. Maksudnya komunikatif adalah bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Lalu yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Jadi bahasanya tidak panjang lebar, tidak seperti pidato. Jadi langsung pada poinnya, langsung pada intinya gitu. Lalu menarik. Kenapa iklan harus menarik? Kalau tidak menarik, rasanya masyarakat tidak tertarik atau tidak tertarik. Ini iklan apa sih gitu. Jadi dia tidak ingin melihatnya gitu. Seperti iklan, kalau misalkan iklan di TV terus iklannya tidak menarik, pasti kamu gantikan. Tetapi kalau misalkan iklannya contohnya iklan pizza, pasti dilihat terus kan, apalagi sekarang lagi puasa. Oke. Nanti Miss Nadia akan munculkan contoh-contoh iklan yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu Miss Nadia akan munculkan iklan yang ada di TV, iklan internet, iklan baris, lalu iklan yang ada di media cetak dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Kita munculin aja dulu ya gambar-gambar atau contoh-contoh dari iklan tersebut. Iklan yang pertama adalah iklan baris, yaitu iklan kecil atau singkat yang terdiri atas beberapa baris yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu. Selanjutnya adalah iklan kolom. Iklan kolom yaitu iklan yang pemuatannya atau memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman suatu surat kabar. Contohnya seperti ini. Kita bisa menarik kesimpulan ciri-ciri dari bahasa iklan yang digunakan, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Dan yang ketiga menggunakan kata konotasi positif. Dan yang keempat isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Baik, dari penjelasan yang Miss Nadia sampaikan sebelumnya, sudah jelas? Atau masih ada yang belum dimengerti, silahkan langsung ditanyakan. Dari Miss Nadia cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya sehat, semuanya lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa nanti dijawab soal yang ada di Google Form-nya ya. Jadi
hanya menjawab di Google Form saja, tidak perlu menjawab yang ada di buku MBP-nya. Dari Miss Nadia sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.